Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali. Hari ini hari Senin dalam acara Renungan Harian, dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini doa kami, Roh Kudus, tuntun, pimpin, dan sertai setiap langkah kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang selalu setia menyertai setiap kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang Yesus namanya. Yesus, haleluya. Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat yang terindah pada hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Pada saat kami dengar firman, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penghiburan, bahkan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali membuka Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di mana ada kehidupan, di situ ada tawa dan tangis. Ada senang dan ada susah. Ada rugi dan ada untung. Sakit dan sehat, kaya dan miskin. Inilah dua sisi kehidupan yang diungkapkan Ayub menjawab atau menyikapi perkataan istrinya yang hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah banyak di antara kita sama seperti istri Ayub? Kalau kita mau jujur, saat terjadi dalam hidup kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kualitas hidup kita menjadi hilang. Tidak ada semangat, tidak ada keyakinan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Dan di atasnya, saudara yang kasih Tuhan, kita akan kehilangan. Iman kita mulai goyah. Iman kita mulai terkikis. Lalu tindakan kita, saudara, seperti tidak mengenal Tuhan. Menyalahkan sesama, menyalahkan lingkungan, menyalahkan situasi yang ada, bahkan menyalahkan rahim yang telah melahirkan kita. Apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberikan 3 langkah bagaimana dengan hati yang bersukacita, hati yang tetap bersyukur ketika kita menerima dua sisi baik dan buruk dalam kehidupan kita. Yang pertama, kerelaan untuk menerima yang baik dan buruk sebagai warna kehidupan seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub berbicara kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila, mau menerima yang baik, tetapi yang tidak baik engkau tidak mau menerima. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah warna kehidupan kita. Ada dua sisi. Jadi kalau seandainya kita sakit, jangan malu. Seandainya kita miskin pun jangan minder. Sebab inilah dua sisi warna kehidupan. Oleh karena itu, kita harus berela menerima kenyataan, baik dari sisi yang baik maupun dari sisi yang buruk, seperti yang dialami oleh Ayub. Dia orang yang saleh, dia orang yang taat kepada Tuhan, tetapi Ayub menerima semuanya itu. Inilah yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan izinkan hal-hal yang buruk akan menggoyah iman kita. Ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita, banyak orang Kristen mulai imannya goyah. Mereka mulai kecewa, mereka mulai putus asa, mereka mulai patah hati. Dan akhirnya sudah yang lebih berbahaya, mereka menyalahkan Tuhan. Tetapi sudah yang kasih Tuhan,
Alkitab berkata, jangan sampai iman kita tergoncang oleh keadaan yang kita alami saat ini. Saya percaya pada hari ini, sudah yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa sesuatu hal-hal yang baik maupun buruk, maka disitulah kita akan mempunyai hati yang lapang. Jadi poin yang kedua, jangan izinkan hal-hal yang buruk akan menggoyah iman kita. Dan akhirnya yang ketiga, tidak ada yang buruk di dalam Allah yang baik. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik dan besar kasih setianya. Ia mampu menghadirkan sesuatu yang baik di belakang hal-hal yang kurang baik. Seperti kisah Yusuf. Yusuf dihajar, Yusuf dihabisi oleh kakaknya. Tapi akhirnya Yusuf menjadi seorang pemenang. Bahkan dia membela akan saudara-saudaranya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, iman yang kita miliki harus mampu menuntun kita melihat dari segala sesuatu yang baik dari sudut pandangan mata Tuhan. Pada pandangan Allah segala sesuatu adalah indah dan baik. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dari Dia. Artinya saudara, apapun yang terjadi dan dimanapun hal itu terjadi, pasti ada tujuan yang baik demi kepentingan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Dia ditinggikan. Kiranya renungan hari ini menjadikan hal yang baik dalam hidup kita. Mari kita jalan hidup ini bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kepada kami di dalam kami menjalani hidup ini ada dua sisi yang harus kami terima. Baik yang baik maupun yang buruk, inilah satu kenyataan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya ketika kami memasuki masa-masa yang buruk, kami bisa melihat dari sudut pandangan mata Tuhan, bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan berkati, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.